Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah hari ini mengenai perencanaan wilayah untuk pertemuan ke-13 dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai Smart City. Nah, kita sudah membahas perencanaan wilayah. Nah, ini saya menjelaskan mengenai salah satu paradigma ya, salah satu konsep pembangunan yang saat ini menjadi tren yang menjadi bukan jadi tren lagi, menjadi mau tidak mau harus dituju oleh setiap wilayah yang ada di seluruh dunia, ya, yaitu Smart City. Mengapa Smart City ini muncul? Smart City ini muncul karena perkembangan teknologi dan internet yang sangat pesat. Ya. Selain itu, sudah dituntut saat ini bagaimana sebuah kebijakan, sebuah kelembagaan itu bergerak secara efektif dan efisien. Ya, makanya kalau kalian dengar berita-berita, kalau yang kepala daerahnya yang paham teori, yang paham kemajuan suatu wilayah, maka ia pasti, nah pasti ini ya, pasti pertama kali yang akan ia perbaiki adalah memangkas sistem birokrasi yang kalian pasti dengar dari orang tua kalian berlibat-libat. Bikin KTP bisa 2 bulan, 2 tahun, bahkan mungkin ada yang sampai sekarang belum dapat KTP-nya. Nah, itu adalah sistem birokrasi yang sangat jelek di Indonesia. Karena perlu yang namanya uang titip, uang tempel agar proses itu bisa cepat. Nah, itu yang pas di dalam Smart City itu semua dipangkas sedemikian rupa tanpa mengakibatkan kesalahan prosedur. Prosedurnya tetap, tapi dalam waktu yang ringkas. Mengapa bisa ringkas? Mengapa bisa cepat? Ya karena ada teknologi, ya, internet dan digital. Oke. Jadi tidak lagi sekarang itu perlu datang ke datang ke suatu perizinan, misalnya kalian melakukan perizinan itu tidak perlu lagi datang bawa proposal ngeprint banyak-banyak, datang ke sana terus proposalnya nanti salah lah, salah inilah, salah itulah, banyak sekali. Tapi itu semua sekarang sudah bisa dipangkas dengan cara digital. Jadi ada website kalian tinggal masukkan apa keinginan kalian, apa perizinan kalian. Nanti kalau ternyata masih kurang syaratnya, nanti kalian harus melengkapi dulu secara online. Baru ketika sudah lengkap bagus, baru kalian bisa datang. Misalnya diharuskan datang, maka kalian datang ke lokasi untuk mengambil surat izinnya. Oke, atau bisa juga surat izinnya dikirimkan via email secara online. Nah, itulah konsep dari Smart City. Bagaimana memanfaatkan digital dan internet sebagai dasar dalam perencanaan suatu wilayah. Nah, di sini ada, kalau di dalam slide ini, ya ini saya ngambilnya dari Kominfo ya. Jadi ini adalah paparan yang menjadi dasar dalam perencanaan Smart City di Indonesia. Yaitu yang dilakukan oleh Kominfo. Jadi saya menggunakan ini agar kita mempunyai persamaan persepsi mengenai apa sih Smart City itu. Oke, jadi karena ini dari di Kominfo yang membuat. Nah, nanti kalian bisa juga mencari-cari di Indonesia, memang sudah banyak. Salah satunya yang cukup terkenal, bukan cukup lagi ya, yang terkenal adalah Bandung yang sudah memanfaatkan Smart City. Nah, di sini dari gambar ini ada 3 pilar utama yang mendukung, yang menjadi sebuah kesiapan untuk suatu wilayah itu menjadi Smart City. Ya. Yang pertama itu adalah struktur. Struktur yang pertama adalah masyarakatnya, people-nya, orang-orangnya. Apakah orang-orangnya sudah menjadi smart people? Orang-orangnya mampu memanfaatkan teknologi, menggunakan smartphone-nya, memanfaatkan internet dengan bijak, dengan baik. Atau sebelum ke sana, sebelum smart jadi orang yang bisa memanfaatkan teknologi, internet dan lain, apakah sudah mampu mengoperasikan? Nah, apakah sudah orang-orang yang ada di wilayah itu sudah familiar dengan teknologi yang ada? Misalnya buka HP itu sudah bisa belum? Nah, mengoperasikan HP sudah bisa belum? Ngetik di komputer sudah bisa belum? Baru bicara bagaimana mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan di suatu wilayah.
Nah, itu. Jadi yang pertama adalah itu. Masyarakatnya dulu. Dan yang paling penting adalah masyarakatnya itu adalah mau menerima perubahan yang terjadi. Jangan ketika diubah semuanya digital terus kebanyakan alasan itu terlalu ribet. Nah, padahal sebenarnya karena dia tidak mau belajar. Nah, ini menjadi PR terbesar. Tidak perlulah bicara kota atau kabupaten atau wilayah nasional, tidak perlu. Dalam manajemen sebuah perusahaan, sebuah kampus, itu juga perlu yang namanya masyarakat. People-nya, orang-orangnya yang ada di dalam itu mau menerima yang namanya perubahan. Kalau tidak mau menerima perubahan, itu akan menjadi penghambat. Nah, itu jadi kalau kalian ini, karena kalian masih muda-muda, seharusnya kalian bukan menjadi penghambat dari sebuah perubahan yang lebih baik. Nah, jadi permasalahan utama adalah adanya orang-orang yang tidak mau mengubah perilakunya, mengubah dirinya untuk menerima setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, itu syarat yang pertama untuk membuat smart city. Masyarakatnya mampu melek terhadap teknologi dan internet, dan juga masyarakatnya mau mengalami yang namanya perubahan perilaku atau perubahan-perubahan lain terkait dengan penerapan smart city. Yang kedua adalah infrastruktur, terutama di bidang digital infrastruktur. Nah, bagaimana internet di wilayah itu sudah baik? Bagaimana sinyal, sebelum internet sinyal, HP, sinyal untuk telepon itu sudah sampai di setiap pelosok di wilayah itu. Jadi tidak ada yang sinyalnya hilang. Atau itu ada dulu semua. Ketika saya sudah ada di semua tempat, baru kemudian bicara kualitasnya. Jangan sampai ada tempat-tempat yang kualitas internetnya jelek, bahkan tidak ada internetnya. Nah, itu yang perlu diperbaiki dulu. Jadi digital infrastrukturnya harus diperbaiki. Ya, karena apa? Teknologi itu berkaitan dengan kalau bicara smart city berkaitan dengan internet, ya, agar pelayanannya bisa secara efektif dan efisien. Baru yang terakhir adalah superstructure yang berkaitan dengan regulasi. Nah, ini regulasinya harus diperbaiki, regulasinya harus dibuat seringkas dan sebaik mungkin yang mengakomodir perubahan dari offline menjadi online. Nah, ya, jadi hukumnya, kebijakannya, regulasinya, peraturan-peraturannya itu harus dibuat kembali agar siap menghadapi setiap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi akibat perubahan dari offline menjadi online. Ya. Nah, kemudian mediator itu ya untuk kesiapan masyarakat ya, itu tadi bicara ke smart people-nya, government-nya, bagaimana mereka mau menerima perubahan-perubahan. Nah, itu jadi culture-nya nanti akan berubah. Yang biasanya kita serba offline, apa-apa harus ke rumah sakit dan ke rumah sakit misalnya itu harus datang dulu ke sana janjiannya di rumah sakit, oke, atau perizinan harus datang dulu ke dinas perizinan. Sekarang bagaimana masyarakatnya siap bahwa masyarakat secara umum siap untuk mengubah itu, jadi mereka bisa melakukan secara online, dan aparaturnya juga harus siap untuk mengubah itu. Yang biasanya offline tiba-tiba jadi online, ya harus siap. Jangan sampai petugas aparaturnya, ASN ataupun bukan yang bekerja di bidang itu, gagap teknologi juga. Jadi nggak bisa menerima email, membaca email, mengirim balik email, dan seterusnya tidak bisa. Oke, dan semua itu lagi-lagi mau tidak mau yang menentukan setiap perencanaan smart city yang mau seperti apa itu adalah alamnya. Bagaimana alam di suatu wilayah itu bisa mendukung regulasi-regulasi ataupun infrastruktur dan faktor masyarakat yang ada di suatu wilayah. Ya, karena kita hidup di dalam sebuah lingkungan yang dimana lingkungan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Di sini saya contohkan, bukan saya ya, ini yang Kominfo contohkan, ada beberapa banyak sekali wilayah yang sudah bergerak ke smart city. Ada Singapura, oke. Oh ya, sebelum saya bicara smart city itu adalah sebuah konsep yang dimana menggabungkan teknologi dan internet ke dalam setiap lini dari pemerintahan atau perencanaan wilayah. Jadi di dalam smart city ini, akan muncul beberapa macam jenis smart city turun dari smart city. Contohnya Singapura. Singapura ini mass transportasi dan mass public service-nya itu sudah online.
Jadi dia dia bisa menyebut sebagai smart nation. Jadi dia sudah ke arah smart nation karena public service dan transportasinya sudah well connected dengan sangat baik secara online. Kemudian ada di kalau London, Smart London, dengan media teknologi engine for London, academic, business, entrepreneur, semuanya menggunakan teknologi. Melbourne, dia menggunakan inovasi geografis menggunakan IoT. Kemudian Songdo, di dalamnya ada seperti itu with green technology. New York dengan WiFi network yang sangat 24 jam per hari. Nah, jadi 24 jam per 7, jadi setiap hari itu semua platform for I want to share information and knowledge di New York. Oke. Di wilayah lain gimana Pak? Wilayah lain contohnya di Indonesia mungkin belum semuanya bisa ke arah sini, tapi banyak yang bergerak untuk memperbaiki smart government-nya. Jadi bagian dari smart city itu dia memperbaiki government-nya dulu. Pemerintahnya dulu yang lebih smart, yang bisa menerapkan teknologi dan internet ke dalam penerapannya. Jadi tidak aneh-aneh. Itu. Kemudian contoh lain misalnya ada smart transportation. Seperti itu. Jadi transportasinya sudah online, transportasinya sudah connected. Jadi tidak hanya online, bukan hanya ada Gojek dan Grab saja, tapi sudah bagaimana itu sudah terkoneksi dengan setiap tempat-tempat spot-spot atau bisa menjangkau setiap wilayah. Jadi tidak hanya Gojek, motor, mobil saja, tapi bagaimana itu terkoneksi dengan kereta, dengan bandara, kalau bisa ada pelabuhan dengan pelabuhan. Oke. Jadi manfaat smart city ya sudah untuk pemerintah ya jadi smart government. Pemerintah menjadi lebih smart lagi karena bisa memanfaatkan berbagai macam data yang secara online bisa didapat sehingga perencanaan bisa menjadi lebih baik, efisien, efektif dan efisien itu sangat pasti karena tidak perlu lagi yang namanya ngeprint beribu-ribu juta lembar untuk suatu misalnya lelang ataupun untuk perencanaan. Bisa juga terjadi city branding. Nah, jadi bagaimana city branding kayak nanti ada contohnya di kalian lihat di psikologi ada Bandung Smart City di Indonesia. Walaupun sebenarnya belum semuanya smart tapi dia sudah berani branding. Dengan branding Smart City, orang-orang jadi tertarik, bener nggak Bandung smart ya? Coba kita pindahkan ke sana. Atau lihat misalnya Singapura ada Smart Nation. Orang-orang pasti mikir, bener nggak ya? Jadi orang-orang mau datang ke sana. Para akademisi, misalnya kalau contohnya di jurusan-jurusan perencanaan wilayah dan kota, PWK atau planologi itu bisa datang ke Singapura. Kenapa? Karena berpikir kita mau melihat sebuah negara yang sudah sangat maju, sudah menerapkan smart city, menerapkan teknologi dan internet dalam kehidupannya, itu di mana? Singapura. Oke, kita datangi Singapura. City branding. Jadi membuat orang mau datang. Kemudian atraksi, petugas atraksi, turis dan investor ya tadi karena banyak orang yang datang, kemudian jadi PAD. Nah, jadi orang datang, belajar, bertanya, riset, itu menjadi sumber penghasilan daerah baru untuk pemerintah. Kalau bisnis ya sudah menjadi sebuah nilai-nilai baru, jadi bagaimana mengubah dari yang offline menjadi online. Kayak sekarang, contohnya kayak sekarang sudah banyak sekali online shop yang di masa pandemi ini semakin banyak lagi. Okay? Dan di mana masyarakat kita sudah mulai sedikit demi banyak berubah dari yang harus offline menjadi online, walaupun tidak full bisa diubah ya, tapi setidaknya orang-orang bisa berjualan tanpa harus punya toko. Sekarang seperti itu. Tapi memang lagi-lagi dalam bisnis, bagaimana kita menjaga kepercayaan pembeli, pelanggan itu menjadi hal yang paling mutlak sebelum kita mau mencari sini ada improve economic profitnya itu tidak perlu tidak perlu diutamakan gitu. Jadi sebelum itu bagaimana kualitas kita tetap jaga. Jadi business opportunity ya contohnya sekarang GoFood, Gojek, Grab itu menjadi sebuah inovasi bisnis yang luar biasa. Mungkin nanti kalian bisa melihat itu banyak lagi nanti di sana. Misalnya nanti ada pelatihan online, semuanya online, atau nanti ada kuliah online, ya, karena sudah mulai muncul universitas-universitas bersifat online, ya, terutama untuk kuliah-kuliah yang tidak perlu melakukan praktek lapangan itu sudah mulai muncul. Nah, ini jadi
kita harus manfaatnya bagus untuk bisnis juga. Untuk masyarakat ya masyarakat menjadi lebih pintar karena menguasai teknologi dan internet. Segala sesuatu menjadi lebih mudah. Tidak perlu keluar rumah, tapi kita bisa melakukan misalnya transaksi, transfer, perizinan dan lain-lain. Lebih kaya, oke, lebih aman, lebih sehat, lebih comfort, lebih kreatif, kompetitif, dan sustainable. Karena semuanya sudah dikelola secara teknologi, jadi kita bisa, dan itu paling penting adalah semua informasi itu bisa dapat diakses oleh banyak orang. Jadi setiap misalnya contoh ada pembangunan yang nggak benar, pembangunan yang nggak tepat, maka orang-orang bisa mengetahui itu secara cepat. Jadi nggak bisa lagi macam-macam sekarang. Membangun asal, mau bikin buang limbah sembarangan. Kalau dulu mungkin ketahuannya bisa nggak ketahuan sama sekali, bisa, atau ketahuannya waktunya lama, 10 tahun, 20 tahun. Tapi kalau sekarang kamu buang limbah sembarangan, ada orang bawa HP, kamu di videoin, viral, kamu akan ketangkap. Jadi sustainable-nya itu sebenarnya sekarang sudah menjadi lebih bisa terjaga. Nah, tinggal pertanyaannya adalah masyarakatnya lebih smart nggak? Jangan untuk membuat konten-konten negatif, okay? Menyebarkan hoax, ya itu karena belum smart. Tapi kalau jika dimanfaatkan dengan baik, dengan bijak, maka bisa diterapkan untuk hal contohnya tadi. Ketika ada pencemaran, orang bisa videokan, kirimkan. Ada tindak korupsi, kamu bisa lihat, kamu bisa videokan, laporkan. Itulah bentuk dari apabila smart city ini diterapkan. Oke. Nah, ini yang saya sebut tadi. Jadi dalam smart city itu ada beberapa komponen lain. Ada smart environment. Jadi bagaimana lingkungan itu dijaga dengan pengobatan TI tadi. Misalnya tadi kalau ada pencemaran di foto. Terus kemudian bisa memanfaatkan teknologi sensor-sensor, pencemaran udara, pencemaran kebisingan, sensor-sensor itu diterapkan di berbagai tempat. Jadi ketika ada polusi udara yang terlalu tinggi, misalnya nanti di sana bisa dilakukan pembangunan atau penanaman pohon. Atau kemacetan, sensor kebisingan. Oh ternyata sana bising, eh, bisa ditambahkan anti pepohonan-pepohonan untuk mengurangi kemiskinan. Smart ekonomi tadi sudah saya jelaskan bagaimana TI, jadi ada banyak sekali OL shop sekarang. Smart governance, jadi masa pemerintah menjadi lebih kreatif, lebih efektif, efisien dalam pengelolaan pemerintahannya, jadi nggak perlu memakan waktu yang lama. Kemudian smart branding, nah ini bagaimana teknologi menggunakan internet, Instagram, mungkin sekarang ada TikTok, ada YouTube, dan seterusnya itu bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi daerah. Ya, sekarang kan sangat mudah sekali kalian membuat sebuah usaha di suatu tempat yang unik, tinggal kalian videoin, kalian upload di YouTube atau di Instagram atau kalian di TikTok, orang bisa langsung tahu, viral, orang-orang pada datang ke sana. Oke. Kemudian smart TI ya ini bagaimana tadi masyarakat jadi lebih smart, lebih bijak dalam menggunakan. Jadi sesuai gitu. Jangan hanya untuk menyebarkan konten negatif, menyebarkan hoax. Nah, itu yang permasalahan kita tuh ada di sini yang paling besar dalam uh, di Indonesia untuk pengelolaan smart city. Kemudian ada smart living, jadi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara cerdas sehingga tidak menimbulkan dampak lingkungan yang merugikan. Di smart Berarti smart environment bagaimana lingkungannya tetap terjaga, tidak tereksploitasi secara berlebihan. Kalau misalnya mau dimanfaatkan pun terjaga. Nah, kenapa? Jadi ketika ada TI, jadi data-data itu sudah tersedia dengan lengkap, sehingga pemanfaatannya bisa sesuai tepat sasaran. Jadi ketika akan mengebur, akan menggali suatu potensi itu tepat, tidak salah lagi, ya, seperti itu. Oke. Jadi tidak perlu mengeluarkan uang yang berlebihan, tidak perlu merusak hutan yang banyak untuk mendapatkan misalnya bahan tambang tertentu. Nah, di dalam menjadikan sebuah smart city itu diperlukan kerjasama dari 4 komponen. Yang pertama itu adalah pemerintahnya. Jadi dari pemerintahnya sendiri memang menginginkan wilayahnya itu menjadi lebih baik, menjadi lebih maju dengan memanfaatkan teknologi dan internet agar pemerintahnya menjadi lebih baik. Nah, menjadi lebih baik, bisa lebih transparan, lebih efisien dan teman-temannya. Nah, pertama adalah pemerintahnya mau, selain masyarakatnya yang mau. Kemudian ada komunitas akademisi konsultan, nah, termasuk di sini UMS bisa bergabung di sini, di mana perannya adalah untuk melakukan riset-riset mengenai bagaimanakah upaya-upaya yang paling tepat, yang paling baik dalam merencanakan
perencanaan wilayah berbasis smart city. Nah, jadi akan dilihat apa keuntungan, apa kerugiannya, kemudian bagaimana step by step yang bisa dilakukan untuk mewujudkan smart city di wilayahnya. Selain itu ada teknologi, ini media partnernya dari partner teknologi dari partner, ya di mana mereka bagaimana mereka mau menyediakan solusi hardware, software, infrastruktur dan lain-lain. Ya, karena ya dalam kalau kita bicara smart city maka ini menjadi unsur esensial untuk mewujudkan suatu smart city itu bisa diwujudkan atau tidak. Dan yang terakhir adalah media partner, di mana nanti media partner ini bertujuan untuk mempromosikan smart city ke masyarakat dan juga bisa menjadi menjadi media brainstorming ke masyarakat agar masyarakat bisa memahami dan mengikuti perencanaan smart city di wilayahnya dan juga sebagai branding untuk wilayah itu agar dapat dikenal di wilayah-wilayah yang lain. Di dalam smart city, ya, di sini adalah leadership-nya atau pemimpinnya, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur yang menjadi sosok kunci suksesnya. Ya, karena pemangku kebijakan utamanya ada di mereka. Jadi mereka harus, ini bukan hanya menjadi profesional saja, bukan menjadi seorang ahli politik saja, tapi bagaimana bisa menjadi bureaucracy. Jadi seorang ahli politik yang memiliki jiwa entrepreneur. Nah, di sini jangan diartikan dengan demikian maka dia akan berorientasi bisnis-bisnis saja, Pak. Bisnis-bisnis saja, jadi dia hanya mengembangkan bisnis yang ia miliki, bukan. Di sini ia berpikir entrepreneur di mana wilayahnya itu dia berpikir bagaimana wilayah itu dapat berkembang, dapat maju, dapat lebih baik lagi di masa ini hingga di masa depan. Hingga bagaimana dia memimpin organisasinya, memimpin stakeholder-stakeholder yang ada dan bagaimana dia image-nya itu dapat menjadi sosok yang begitu dominan dan penting dalam wilayahnya. Ya seperti yang tadi saya contohkan di awal, kayak Pak Ridwan Kamil, kemudian Bu Risma hari ini, itu merupakan sosok yang sangat kuat sekali. Begitu juga dengan Pak Anies Baswedan yang sangat kuat sekali di wilayahnya. Ya, termasuk Pak Jokowi dulu di Solo. Mereka sangat kuat sekali untuk memimpin. Nah, sehingga ketika contohnya saja Pak Ridwan Kamil atau Pak Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, itu begitu luar biasanya dalam menjadi sosok pemimpin yang bisa mewujudkan konsep-konsep perencanaan pembangunan yang ia inginkan, yang ia rencanakan. Nah, inilah sosok pentingnya ada di pemimpinnya. Karena kalau pemimpinnya malas-malesan, pemimpinnya tidak mau menerima perubahan, ya, tidak mau mendorong yang muda untuk lebih baik, tidak bisa memberikan solusi bagi banyak kondisi, ya berarti wilayah itu tidak akan berkembang. Oke, jadi ini yang perlu kalian pikirkan. Ketika kalian menjadi kepala daerah, menjadi pemimpin, menjadi pimpinan dimanapun perusahaan kalian atau di usaha kalian, ya bagaimana kalian bisa menjadi sosok yang bisa mengayomi, bisa menjadi contoh untuk perkembangan dari usaha ataupun pekerjaan ataupun wilayah yang kalian pimpin nantinya. Ya, jadi yang pertama harus bisa menerima perubahan dan mau berubah untuk arah yang lebih baik. Nah, itu yang paling penting. Dan mau bekerja sama. Nah, oke. Jadi profesional, kreatif, dan kolaboratif bekerja sama. Profesional dalam memimpin, kreatif dalam memimpin, dan kolaboratif mau bekerja sama dengan pihak manapun, bukan hanya memilih satu dua pihak saja. Bagaimana membangun smart city? Ya sudah, pasti harus adanya anggaran. Oke, sebelum ke anggaran, yang perlu dilakukan sendiri adalah melakukan planning, perencanaannya dulu. Master plan-nya mau seperti apa? Kemudian DED-nya, blueprint-nya mau seperti apa implementasinya. Ya, setelah itu semua sudah dibuat, disetujui, dan disahkan oleh kepala daerah, maka bisa dilakukan kepada smart city readiness. Bagaimana untuk mewujudkan itu, maka diperlukan beberapa pembangunan-pembangunan yang mendukung itu. Baik pembangunan infrastruktur ataupun aturan-aturan pendukungnya. Nah, setelah pembangunan dapat dilakukan, maka smart city development-nya bisa dilakukan juga
Itu informasi pembangunan smart city, misalnya di pelaksanaannya seperti apa. Apakah mau e-government, smart investment center, ecosystem smart economy, smart fishery, smart agriculture, dan seterusnya. Nah, semua itu yang 1, 2, dan 3 ini ditentukan oleh pola anggarannya mau seperti apa. Apakah pakai anggaran APBD atau public private partnership, ya kerjasama dengan pihak swasta, atau ada CSR, sponsorship dari perusahaan-perusahaan besar yang mungkin ada di wilayahnya. Nah, optionnya itu bebas, tergantung pada wilayah itu mau menggunakan yang mana. Ya, bergantung pada perencanaan dari smart city-nya itu ke depannya mau seperti apa. Nah, ini. Jadi ini sama. Di anggaran ini sama dalam perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah itu kan adalah sebuah perencanaan bagaimana mengelola wilayah. Nah, implementasinya itu perlu namanya anggaran. Makanya ada namanya APBD. Ya, jadi rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang itu adalah pewujudan dari rencana perencanaan ruang, tata ruang dari suatu wilayah. Diwujudkan dalam RPJP, RPJM, yang kemudian dari RPJP, RPJM itu muncul anggaran-anggaran yang nantinya anggaran-anggaran itu menjadi kegiatan-kegiatan atau program-program atau kegiatan untuk mewujudkan perencanaan wilayah yang sudah dibuat. Tahapannya, nah kalau dibicara tahapannya pertama adalah membentuk tim perumus kebijakan. Ya di sini tadi kita sebagai akademi masuk di sini, pemerintah masuk di sini, stakeholder lain masuk di sini, merumus kebijakan yang seperti apa, kemudian menyamakan visi misi, ya komitmen itu harus sama, dan sampai ada 1-2 yang berbeda yang nantinya akan menghambat proses implementasi dari rencana yang sudah dibuat, kemudian melakukan kajian. Nah, ini yang jadi ya di sini lagi-lagi saya menunjukkan bahwa kita sama-sama belajar bahwa dalam membuat perencanaan apapun, level apapun dari desa hingga nasional itu perlu yang namanya kajian daerah secara lengkap. Oke? Ya, jadi yang kalau teman-teman yang semester 7 ini membuat perencanaan wilayah melakukan kuliah analisis kota dan daerah, mengapa kemudian harus dia mulai dari dasar sekali melakukan karakteristik wilayah, itu menjadi dasar yang sangat penting dalam sebuah perencanaan. Ya, yang terlewat kadang bagi orang-orang yang ingin membuat sebuah perencanaan adalah ingin sesuatu yang mewujudkan hasil yang sangat besar. Bisa seperti itu, bisa. Dan tapi tidak semua perencanaan yang langsung berpikir pada orientasi output, hasil itu akan berlangsung baik atau berlangsung lama. Tapi perencanaan yang dimulai dengan mengetahui kondisi dasar atau karakteristik dari suatu wilayah secara menyeluruh, jadi dasarnya itu seperti apa kondisinya, itu akan bisa menghasilkan sebuah perencanaan, sebuah kebijakan yang tepat sasaran sesuai dengan apa yang terjadi saat itu. Nah, tapi terkadang kita terburu-buru. Kita melewatkan proses awal. Proses awal itu, proses pengumpulan data awal itu kita kadang tidak mau karena kita pinginnya besok jadi. Ya boleh, bisa saja, tapi ya ketika tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya kita jangan banyak komentar. Karena apa? Karena kita tidak memulai dengan tahapan yang benar. Oke. Nah, di dalam smart city juga dilakukan itu. Kajian daerah, karakteristik wilayah seperti apa, kemudian baru melakukan perencanaannya seperti apa. Setelah perencanaan kemudian dibuat dokumennya. Dokumennya harus dibuat, dilegalkan dulu. Oke, sama seperti perencanaan tata ruang. Harus setelah perencanaannya sudah jadi, didokumenkan, dilegalkan. Harus ada dasar hukum sehingga perencanaan itu wajib dilaksanakan. Setelah itu dilakukan sosialisasi kepada stakeholder. Setelah dilakukan sosialisasi, lalu dilakukan implementasi. Nah, setelah implementasi dilakukan yang namanya inovasi-inovasi. Nah, jadi akan ada evaluasi-evaluasi dalam tahapan-tahapan implementasi dari smart city. Rencananya A, ternyata kondisi di lapangan kita harus modifikasi menjadi A1 atau menjadi A2. Nah, itu hal yang biasa. Jadi harus ada inovasi-inovasi dalam melakukan implementasi. Karena walaupun kita sudah melakukan dari dasar, terkadang implementasinya bisa mendapatkan respon yang berbeda. Ya.
dari masyarakat. Jadi harus siap dengan inovasi-inovasi untuk mengatasi itu. Nah, kalau tanpa data dasar, kadang ketika berbeda kita jadi stres. Oh, kok bisa seperti itu? Kok bisa seperti itu? Karena kita tidak mengetahui. Nah, terkadang itu yang menjadi penghambat bagi orang-orang yang melewatkan step awal dalam perencanaan, yaitu mengetahui kondisi dasar dari suatu wilayah. Nah, smart city pendudukan smart government ya. Kita kalau di sini terlihat bahwa smart city itu bicara mobile, sensor, data, yang pasti IoT dan big data. Ini menjadi hal yang sebenarnya sampai sekarang sudah menjadi hal yang sangat-sangat tren sekali. Ya, ini yang perlu kalian pahami, yang kalian pikirkan bahwa sekarang data itu bukan hanya bicara data yang kalian ambil langsung dari lapangan, tapi bagaimana memanfaatkan data-data yang ada di internet, data-data yang disediakan oleh platform-platform tertentu, misalnya bisa dari Twitter, Instagram, YouTube, ataupun misalnya data-data dari Google, pencarian Google dan lain-lain. Itu kita bisa mengolah data-data itu karena itu sebuah big data yang sangat-sangat besar. Nah, permasalahannya kita memang belum mengarah ke sana karena sistem yang ada di kampus kita, fakultas kita, bukan kampus ya, fakultas kita itu masih banyak dosen-dosen yang anti, alergi dengan yang namanya perubahan. Sehingga ketika ada satu perubahan sedikit yang mengganggu zona nyamannya, itu mereka tidak mau menerima. Nah, itu yang menjadi menghambat ya. Kalian nantinya harus berpikir bahwa kalian harus siap menerima perubahan. Hidup itu selalu berubah, apapun akan berubah, maka kalian harus siap untuk menghadapi itu. Nah, bagaimana caranya siap ya? Dengan salah satunya ketika kalian kuliah, kalian harus lebih memahami materi-materi kuliah. Nah, kalian harus punya spesialisasi tertentu agar kalian dapat bersaing dan kalian dapat beradaptasi. Nah, di sini ditunjukkan dukungan smart government ya, karena pemerintah harus smart, integrated dan interoperability. Jadi pemerintahnya harus siap dan siap mengadopsi apapun yang terjadi. Ya. Jadi semuanya harus, pemerintahnya itu harus siap yang namanya e-government, di mana pemerintahnya itu harus sifatnya sudah tidak lagi manual tapi sudah digital. Nah, ini yang perlu dipelajari bareng-bareng karena kita masa-masa saat ini yang berdiri di puncak-puncak pimpinan itu adalah orang-orang dalam tanda kutip orang-orang lama yang kalau dia tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan internet dan kondisi digital yang berkembang pesat saat ini, maka akan mempersulit, mempersulit kalau boleh dibilang dalam hal memperbaiki suatu sistem yang sudah ada. Nah, itu. Jadi implementasinya ya government-nya kalau sudah digitalkan, bagaimana menjadi smart e-government, mana lebih cerdas lagi, lebih kreatif lagi dalam pelaksanaan kepemerintahan. Kemudian dari konvensional common menjadi smart common, jadi smart city. Jadi ada command center, smart city dashboard dan application. Jadi dalam melihat wilayah dalam perencanaan wilayahnya, kotanya itu ada aplikasi yang kita bisa mengetahui secara utuh kondisi di wilayah kita tanpa kita berpikir bingung seperti harus ke lokasi, misalnya mau perizinan harus datang ke dinas perizinan dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah smart community, di mana masyarakatnya harus bisa mengoperasikan digital, bisa mengoperasikan internet, dan setelah itu bisa memanfaatkan secara bijak. Jadi smart community, bukan dumb people, bukan jadi masyarakat yang hanya bisa menikmati tanpa bisa menggunakannya secara bijak. Oke. Nah, jadi di dalam ya namanya semua yang namanya perencanaan harus ada namanya monitoring dan evaluasi, di mana ini digunakan sebagai guideline atau batasan-batasan dalam proses implementasi. Jadi dalam implementasinya proses pelaksanaannya itu dimonitoring. Apakah sesuai dengan perencanaan yang dibuat atau tidak? Kalau tidak sesuai berarti harus diberhentikan, diganti dengan sesuatu yang sesuai.
Dan harus ada yang namanya evaluasi. Jadi misalkan setahun sekali dilakukan evaluasi, 2 tahun sekali dilakukan evaluasi, atau setengah tahun, setiap setengah tahun dilakukan evaluasi, setiap 6 bulan dievaluasi. Karena untuk apa? Untuk melihat apakah setiap perencanaan yang sudah dibuat itu memang benar-benar menuju pada rencana yang sudah dibuat. Nah, jadi walaupun sudah sesuai, tapi apakah memang progresnya sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Jadi evaluasi. Apakah sudah tepat? Apakah metodenya sudah apakah sudah yang terbaik setelah proses pelaksanaan? Memang kegiatannya sesuai dengan apa yang dibuat, tapi ketika proses perencanaan ternyata muncul metode-metode baru atau cara-cara baru agar bisa lebih baik. Nah, itu makanya fungsi evaluasi untuk mengetahui itu, ternyata ada yang lebih baik, ada yang lebih bagus, maka bisa dipakai, bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih baik ini. Oke, inilah Mountain Evaluasi Smart City, yang dimana kita memang mengejar 100 wilayah itu menjadi smart city, kota dan kabupaten. Saat ini beberapa wilayah sudah bergerak ke sana. Kota Jogja, Provinsi DIY itu sudah mulai banyak yang bergerak ke sana. Ya, Kota Jogja, Kabupaten Kulon Progo itu Pak Bupatinya sudah bergerak ke arah sana. Kemudian di NTB, NTT itu sudah ada yang bergerak ke sana, Pak Bupatinya. Solo juga sudah mulai bergerak, Klaten itu sudah mulai bergerak untuk ke arah smart city. Ya, jadi perubahan ini adalah perubahan yang tidak bisa ditahan karena perkembangan teknologi dan internet yang sudah sangat pesat. Mau tidak mau, setiap lini kehidupan itu akan terdampak oleh perkembangan teknologi dan internet. Ya, TI itu dan akan selalu berkembang. Jadi semua lini, semua hal itu akan mau tidak mau harus ikut beradaptasi, termasuk manusianya. Ya, jadi bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap itu dan dapat melakukan perencanaan yang terbaik yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi menguntungkan semua orang, semua pihak tanpa terkecuali, dan bukan hanya manusianya saja yang diuntungkan, tetapi bagaimana alam dan makhluk hidup yang lain itu dapat merasakan keuntungan yang sama. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan via WA, email, atau di psikologi. Ya, apapun pertanyaan boleh nanti ditanyakan, nanti akan saya jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.